Siang itu, angin berhembus pelan dari arah sawah, membawa aroma jerami kering yang baru saja dipanen. Desa Karangsari, dengan jalan setapaknya yang teduh dan suara ayam berkokok dari kejauhan, tampak damai seperti biasanya. Di tengah suasana itu, berdirilah sebuah toko kelontong sederhana namun paling ramai di desa, Warung Bu Tatik. Warung itu tidak besar, hanya berdinding papan kayu yang mulai memudar warnanya, dengan atap seng yang berderit setiap kali angin kencang datang. Namun, anehnya, pembeli tidak pernah sepi. Hampir setiap saat ada saja orang yang datang, entah untuk membeli beras, gula, sabun, atau sekadar mengobrol sebentar sambil menyeruput kopi sachet yang disediakan di sudut warung. Bu Tatik, pemiliknya, dikenal luas sebagai seorang janda tua yang baik hati. Usianya sekitar 60 tahun, wajahnya selalu tersenyum meski kerutan di sudut matanya menandakan perjalanan hidup yang panjang dan penuh liku. Tubuhnya kecil, tetapi gerakannya lincah. Ia selalu mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut, dan kain batik yang dililitkan dengan rapi di pinggang. Banyak warga menghormatinya, bukan hanya karena ia seorang perantau yang berhasil membuka usaha di desa, tetapi juga karena kemurahan hatinya. Bu Tatik sering memberi utang kepada warga yang sedang kesulitan tanpa banyak tanya. Bahkan, ada cerita kalau ia pernah menyumbang cukup besar untuk pembangunan musola di ujung desa. Bu Tatik itu orangnya dermawan, gak pernah hitung-hitungan, begitu kata orang-orang setiap kali nama perempuan itu disebut. Namun, di balik senyum ramah itu, tersimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap sore, ketika warung mulai sepi, Bu Tatik sering menatap kosong ke arah belakang rumahnya. Di sana berdiri sebuah pohon randu besar yang menjulang tinggi, seolah menjadi penjaga rumah itu sejak dulu. Akar-akar pohon itu mencuat ke permukaan tanah, menggeliat seperti ular yang sedang tidur. Daunnya rimbun, dan burung-burung jarang sekali hinggap di sana, seakan takut pada sesuatu yang tak terlihat. Tetapi bagi warga desa, itu bukan masalah besar. Mereka terbiasa dengan cerita aneh, rumah angker, jalan sepi yang dihuni makhluk halus, atau suara gamelan dari tengah sawah pada malam bulan purnama. Pohon randu itu hanyalah bagian dari lanskap desa yang dianggap biasa saja. Hari itu, suasana warung kembali ramai. Beberapa ibu rumah tangga membeli kebutuhan harian, anak-anak membeli permen dan minuman ringan, sementara para petani mampir untuk membeli rokok dan pupuk. Bu Tatik melayani dengan cekatan, menghitung dengan teliti meski jarinya sudah keriput. "Bu, gula sekilo sama kopi bubuk 1 ya," pinta Pak Surip, petani tua yang hampir setiap hari datang. "Sebentar, Pak Surip. Ini gulanya, kopinya juga." Bu Tatik tersenyum ramah sambil membungkus belanjaan dengan kantong plastik. "Warung jenengan kok nggak pernah sepi, Bu?" "Rahasianya apa, tuh?" tanya Pak Surip sambil bercanda. Bu Tatik tertawa kecil, nada suaranya berat namun hangat. "Ya kalau kita niat jualan, pasti ada rezeki, Pak. Yang penting ikhlas." Namun di balik canda itu, sebersit kegelisahan terlihat di matanya ketika ia menoleh sebentar ke arah belakang rumah. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup membuat siapapun yang jeli menyadarinya. Saat sore menjelang, langit memerah, dan pembeli satu persatu mulai pulang. Bu Tatik duduk di bangku panjang di depan warung, memijat pelan tangannya yang pegal. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan dari arah sawah. Dari tempat duduknya, pohon randu di belakang rumah tampak menjulang, siluetnya menghitam di bawah cahaya senja. Bu Tatik menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pelan seperti berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. "Besok aku akan ke pasar, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Tidak ada siapapun di sekitar yang mendengar bisikan itu. Bahkan, andai pun ada yang mendengarnya, mungkin mereka akan mengira Bu Tatik hanya sedang bercakap dengan dirinya sendiri. Tetapi wajahnya, saat berkata begitu, tampak berubah. Senyum ramah yang selalu ia tunjukkan kepada warga desa menghilang, digantikan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Malam datang perlahan, dan warung ditutup lebih awal dari biasanya. Warga yang lewat hanya melihat lampu minyak menyala redup di dalam rumah Bu Tatik, sementara pohon randu di belakang rumah berdiri kaku, seperti bayangan hitam yang mengawasi setiap sudut halaman.
Desa Karangsari tetap terasa damai malam itu, tapi entah kenapa, beberapa ekor anjing peliharaan di ujung jalan menggonggong panjang ke arah warung Butatik, seolah tahu ada sesuatu yang berbeda di dalam sana. Bagi warga desa, warung Butatik adalah tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum seorang janda tua yang ramah itu, tersembunyi sesuatu yang kelam, sesuatu yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Pohon randu di belakang rumah Butatik bukanlah pohon biasa. Usianya mungkin sudah ratusan tahun, dengan batang yang begitu besar sehingga 3 orang dewasa pun harus bergandengan tangan untuk memeluknya. Dahan-dahannya menjulang tinggi, menyebar lebar, seakan menutupi langit. Pada malam hari, siluetnya terlihat seperti sosok raksasa yang menatap ke arah desa, dan entah mengapa, tidak ada seekor burung pun yang berani bersarang di sana. Bagi sebagian besar warga, pohon itu hanyalah bagian dari halaman rumah Butatik yang luas. Tetapi bagi Butatik sendiri, pohon itu adalah pusat dari segala yang ia miliki sekarang. Warung, tanah yang luas, dan tabungan yang cukup untuk membuatnya dihormati banyak orang. Semua itu bermula hampir 30 tahun lalu. Saat itu, Butatik baru saja ditinggal mati suaminya karena kecelakaan kerja di pabrik gula. Ia masih muda, cantik, dan memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil yang harus ia besarkan sendiri. Namun, hidup tanpa suami di desa kecil tidaklah mudah. Warung kecil peninggalan suaminya hampir bangkrut, dan utang menumpuk di mana-mana. Dalam keadaan putus asa, Butatik pergi menemui seseorang yang disebut-sebut bisa membuka jalan rezeki, seorang dukun tua bernama Ki Sarno. Dukun itu tinggal jauh di pinggir hutan, di rumah panggung yang penuh dengan bau dupa dan suara-suara aneh yang menggema dari dalam. Jalanmu bisa dibuka, tapi harus ada yang kau korbankan, kata Ki Sarno malam itu, suaranya serak seperti ranting kering patah. Butatik terdiam lama, memikirkan anaknya yang masih kecil dan utang yang menjerat leher. Apa yang harus saya korbankan, Ki? Tanyanya dengan suara pelan. Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia menatap mata Butatik lama sekali, lalu menunjuk sebuah jimat berbentuk mata yang tergantung di langit-langit. Bukan aku yang menentukan, tapi dia, katanya, menunjuk keluar jendela, ke arah pohon randu besar yang berdiri jauh di kegelapan. Di sana ada penunggu tua. Kalau kau berani, malam ini juga kita ke sana. Malam itu, mereka pergi. Pohon randu yang terlihat biasa di siang hari ternyata terasa berbeda di malam pekat. Suasana di sekitarnya begitu sunyi, tidak ada jangkrik, tidak ada suara angin yang lewat di sela daun. Ki Sarno menggambar sebuah lingkaran di tanah dengan kapur putih, menyalakan dupa, dan mulai melantunkan mantra yang suaranya terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Saat itu, Butatik mengaku melihat sesuatu yang tidak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sebuah sosok tinggi, berwujud hitam, dengan mata merah menyala, keluar dari batang pohon. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bayangan pekat yang bergerak seperti asap. Siapa yang berani memanggilku? Suara itu menggema, tidak melalui udara, melainkan langsung ke dalam kepala mereka. Ki Sarno menunjuk Butatik. Dia yang memanggil, penghuni randu. Dia ingin rezeki, dia ingin kekayaan. Sosok itu mendekat, dan udara di sekitar mendadak dingin menusuk tulang. Kau mau kekayaan? Kau mau hidupmu mudah? Tanya makhluk itu. Butatik, yang saat itu ketakutan setengah mati, hanya bisa mengangguk. Baiklah, kata sosok itu, tapi aku minta darah seorang perjaka. Darah pertama harus kau persembahkan sendiri dengan tanganmu. Tubuh Butatik bergetar hebat. Tetapi pikiran tentang anaknya, tentang utang, dan tentang rasa malu hidup miskin membuatnya menggenggam keberanian. Saya setuju, katanya dengan suara lirih. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Warung yang hampir bangkrut tiba-tiba menjadi ramai. Dagangan yang sebelumnya tidak laku, habis dalam sehari. Uang mengalir deras, tanahnya meluas, dan ia menjadi salah satu orang terpandang di desa. Tidak ada yang tahu apa yang telah ia lakukan di bawah pohon randu malam itu. Namun, setiap janji itu harus ditepati. Selalu ada seorang pemuda yang hilang tanpa jejak, dan setiap kali itu terjadi,
Butatik akan mengurung diri di rumah selama beberapa hari, dengan wajah pucat dan mata sembab. Kini, setiap kali ia duduk di teras warung pada sore hari, pohon randu itu terasa seperti sedang mengawasinya. Seakan mengingatkan, janji itu belum selesai. Dan Butatik tahu, pohon itu bukan hanya sekadar pohon. Ia adalah saksi bisu dari dosa yang tidak bisa ia hapuskan, dan sekaligus pengingat bahwa hidup mewah yang ia miliki datang dengan harga yang tak terbayangkan. Hilangnya orang di desa Karangsari sebenarnya bukan hal baru. Namun, anehnya, semua korban yang hilang memiliki kesamaan. Mereka semua adalah pemuda lajang, sehat, dan dikenal rajin bekerja. Dan setiap kali ada yang hilang, selalu terjadi menjelang bulan Suro atau bulan Purnama. Warga desa sering membicarakan ini di pos ronda atau di warung kopi. "Kowe ngerti, tuh, Mas Darto sing ilang tahun kepungkur?" Ujug-ujug Rabali, ujar Pak Gino suatu malam. "Katanya pamit kerja ke sawah, tapi sampai sekarang nggak pulang. Padahal sendal sama cangkulnya ketemu di pematang." Cerita serupa terjadi berulang kali. Ada nama Andi, remaja tanggung yang sehari-hari membantu bapaknya di kebun. Ada pula Parman, anak perantau yang baru kembali ke desa, yang hilangnya membuat orang tuanya jatuh sakit karena tak sanggup menerima kenyataan. Setiap kali kasus seperti itu terjadi, orang-orang hanya bisa menggeleng, mencari-cari jawaban yang tak pernah ditemukan. Polisi desa datang memeriksa, mencari jejak di sawah, sungai, bahkan hutan, tetapi hasilnya nihil. Seolah-olah para korban lenyap begitu saja, ditelan bumi. Namun, di antara bisik-bisik warga, ada satu tempat yang selalu disebut dengan nada pelan, seolah takut kalau pohon itu bisa mendengar, pohon randu di belakang rumah Butatik. Beberapa orang bersumpah pernah melihat cahaya aneh di bawah pohon itu pada malam hari. Ada pula yang mendengar suara seperti tangisan tertahan, bercampur dengan dengungan rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Tetapi ketika diperiksa di siang hari, pohon itu tampak biasa saja, hanya batang besar dengan akar mencuat dan daun rimbun yang meneduhkan halaman rumah. Sebenarnya, tak ada yang berani menuduh Butatik secara langsung. Ia terlalu baik, terlalu dermawan untuk dicurigai. Namun, anehnya, setiap kali ada pemuda yang hilang, beberapa hari setelahnya, warung Butatik justru makin ramai, seperti rezekinya tiba-tiba bertambah. Jika ada yang berani menggali lebih dalam, mereka akan menemukan kebenaran yang mengerikan. Pada malam-malam tertentu, Butatik diam-diam pergi ke bawah pohon randu, membawa sesajen lengkap, kembang 7 rupa, dupa yang mengepul, dan seekor ayam cemani. Dengan suara lirih, ia memanggil penghuni pohon itu, menyampaikan janji yang telah ia buat bertahun-tahun lalu. Dan disitulah, tumbal-tumbal itu dikorbankan. Tumbal disembelih langsung oleh Butatik. Tidak ada suara teriakan yang keras, penghuni randu menutup mulut mereka dengan kekuatan yang tak terlihat. Darah yang seharusnya memercik ke tanah tidak pernah tersisa. Semuanya diserap, hilang, seakan menguap bersama dinginnya malam. Yang tersisa hanyalah pakaian korban yang tersangkut di akar atau jejak kaki yang mendadak berhenti di tengah tanah lunak. Wajah-wajah korban terakhir sering muncul di benak Butatik. Mas Darto, dengan mata yang memohon, mencoba meronta tapi seolah dipegang sesuatu yang tak terlihat. Parman, yang malam itu datang hanya karena Butatik pura-pura memintanya memperbaiki pagar. Dan Andi, remaja belia yang bahkan belum genap berumur 20 tahun, yang dipikat dengan iming-iming pekerjaan tambahan di warung juga ikut jadi tumbal persembahan. Semua itu membuat tidur Butatik tidak pernah benar-benar tenang. Kadang ia terbangun tengah malam, merasa ada tangan dingin menyentuh pergelangan kakinya. Kadang ia mendengar suara langkah di lantai rumah, padahal tidak ada siapa-siapa. Namun, di siang hari, ia kembali tersenyum seperti biasa, melayani pelanggan dengan ramah. Tidak ada yang melihat kegelisahan itu, kecuali mungkin pohon randu yang berdiri di belakang rumah, diam, tetapi terasa hidup. Seiring waktu, cerita tentang hilangnya para pemuda itu berkembang menjadi semacam mitos desa. Beberapa pemuda yang iseng mencoba menguji nyali dengan datang ke pohon itu pada malam hari. Namun mereka hanya bertahan sebentar. Ada yang mengaku mendengar bisikan namanya dipanggil. Ada pula yang mendadak sesak napas,
seperti ada tangan yang mencekik. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani mendekat, meski hanya untuk sekadar iseng. Warung Butatik tetap ramai, tetapi bisik-bisik itu tidak pernah hilang. Sebagian warga mulai meyakini, ada sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan yang membuat warung kecil itu terus berjalan sukses di tengah desa kecil seperti Karangsari. Dan setiap kali ada kabar pemuda menghilang, semua orang akan menoleh, sekilas saja, ke arah rumah Butatik. Tidak ada yang berani bicara keras-keras, tapi mata mereka menyimpan pertanyaan yang sama. Ada apa sebenarnya di bawah pohon randu itu? Pagi itu, jalan desa Karangsari terlihat sedikit lebih ramai dari biasanya. Anak-anak berlarian menuju balai desa, beberapa ibu berhenti sebentar hanya untuk memastikan kabar yang mereka dengar benar. Akan ada guru sukarelawan baru yang datang. Nama pemuda itu Raka. Umurnya baru menginjak 25 tahun, namun semangatnya terasa seperti seorang yang sudah matang menghadapi hidup. Ia datang dengan sepeda motor butut dan ransel lusuh di punggung, wajahnya teduh dengan senyum yang mudah menyebar ke siapapun yang melihatnya. "Permisi, ini balai desa Karangsari?" tanyanya sopan kepada Pak Gino yang sedang menyapu halaman. "Loh, sampean Raka, tuh? Wah, benar-benar muda sekali. Ayo masuk, Pak Lurah sudah nunggu," jawab Pak Gino sambil tersenyum lebar. Di balai desa, Raka langsung disambut hangat. Lurah desa, Pak Darto, menjabat tangannya erat. "Selamat datang, Nak. Kami senang ada yang mau mengajar di desa ini, meskipun cuma sukarela." Raka tersenyum. "Saya memang ingin mengajar di tempat yang butuh guru, Pak. Ilmu kalau hanya dipendam, nggak ada artinya." Kata-kata sederhana itu segera membuatnya disukai banyak orang. Sikapnya yang rendah hati dan ramah menumbuhkan rasa hormat, bahkan sejak hari pertama. Hari-hari berikutnya, Raka mulai mengajar di sekolah dasar desa. Ia mengajar semua mata pelajaran, dari berhitung hingga menggambar. Anak-anak yang biasanya malas datang ke sekolah, kini terlihat semangat setiap kali tahu Raka yang mengajar. Cara mengajarnya menyenangkan, penuh permainan edukatif, membuat pelajaran terasa hidup. "Pak Raka, besok kita belajar di sawah lagi, ya?" teriak salah satu murid saat jam pelajaran selesai. "Boleh, asal kalian janji nggak bolos," jawab Raka sambil tersenyum, membuat anak-anak tertawa riang. Kehadirannya membawa warna baru di Karangsari. Pemuda itu tidak hanya mengajar di sekolah, tapi juga membantu warga memperbaiki balai desa, ikut gotong royong, bahkan sering membantu di sawah tanpa diminta bayaran. Dalam waktu singkat, Raka sudah dianggap bagian dari keluarga besar desa. Dan di antara semua yang menyambut hangat kehadirannya, ada satu sosok yang paling sering memperhatikannya, Winda. Winda adalah cucu Butatik, seorang gadis yang baru lulus SMA dan membantu mengurus warung. Rambutnya panjang sebahu, wajahnya manis meski jarang bersolek. Sejak kecil ia dikenal pendiam dan sedikit pemalu. Namun, setiap kali Raka datang membeli kopi atau sekadar menyapa di warung, Winda mendadak salah tingkah. "Winda, tolong satu kopi sama roti, ya?" kata Raka suatu siang. Iya, Mas, maksudnya, Pak Raka," jawab Winda gugup, membuat Raka hanya tertawa kecil. Butatik, yang melihat percakapan itu dari balik meja kasir, hanya tersenyum samar. Matanya sedikit menyipit, seolah sedang menimbang sesuatu. Ia tahu cucunya jarang sekali bersikap seperti itu terhadap orang lain. Dan entah mengapa, melihat Raka sering datang ke warung membuatnya merasa hangat sekaligus resah. Suatu sore, Raka duduk di bangku panjang depan warung, menikmati kopi hangat buatan Winda. Butatik ikut duduk di sebelahnya, tatapannya tenang tapi terasa dalam. "Kamu dari kota mana, Nak Raka?" tanya Butatik membuka percakapan. "Saya dari Banyumas, Bu. Baru selesai kontrak kerja di kota, jadi saya pikir, kenapa nggak coba mengajar di desa yang butuh guru?" jawab Raka sambil tersenyum. "Jarang sekali ada anak muda yang mau seperti itu sekarang," kata Butatik pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Raka hanya menatap senja di kejauhan. "Saya cuma nggak mau ilmu saya sia-sia, Bu." Ada jeda sesaat.
Hanya suara pohon randu di belakang rumah yang bergemerisik pelan. Saat Raka memandang ke arah pohon itu, entah kenapa, dadanya terasa sedikit berat. Pohon itu tampak berbeda dibanding pohon lain yang ia lihat di desa ini. Batangnya besar, akarnya mencuat seperti menggeliat, dan entah kenapa ia merasa seolah sedang diawasi. Pohon yang besar sekali, Bu, ucapnya akhirnya. Bu Tatik tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Iya, pohon itu sudah ada sejak saya muda. Katanya lebih tua dari desa ini sendiri. Raka mengangguk, mencoba menepis perasaan aneh yang muncul di dadanya. Hari-hari berlalu. Kedekatan Raka dengan anak-anak desa membuatnya semakin populer. Winda pun semakin sering berinteraksi dengannya. Mereka sering mengobrol di warung, kadang berjalan bersama setelah sekolah. Meskipun tidak pernah ada kata yang jelas terucap, jelas terlihat Winda mulai menyimpan rasa kagum pada pemuda idealis itu. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada hal yang tidak disadari Raka. Setiap kali ia berbicara dengan Winda atau membantu warga, mata Bu Tatik diam-diam memperhatikannya dengan pandangan yang sulit ditebak, antara bangga, takut, dan semacam beban yang berat. Karena jauh di dalam hati, Bu Tatik tahu, pohon randu di belakang rumahnya tidak pernah lupa pada janji. Malam itu, hujan turun pelan, seperti rintik-rintik yang sengaja memperlambat waktu. Di kamar tidurnya, Bu Tatik terbangun dengan napas terengah. Mimpi yang sama datang lagi. Suara serak memanggil dari arah pohon randu, diikuti wajah-wajah pucat korban-korban sebelumnya yang menatapnya dengan mata kosong. Ia duduk di tepi ranjang, tangan menutupi wajahnya yang basah oleh keringat. Astagfirullah, gumamnya pelan, meski lidahnya terasa berat menyebut nama Tuhan yang sudah lama ia lupakan sejak malam perjanjian itu. Suara itu datang lagi, kali ini nyata, seperti bisikan di telinganya. Waktunya tiba. 5 purnama sudah berlalu. Aku menagih darah perjaka. Bu Tatik menoleh ke arah jendela yang terbuka sedikit. Dari sana, pohon randu tampak menjulang, dahan-dahannya bergoyang meski angin tak terasa di wajahnya. Cahaya petir sesekali memantulkan bentuk akarnya yang menyerupai tangan manusia, seolah sedang meraih sesuatu. Siapa? Siapa yang kau mau kali ini? Bisiknya dengan suara gemetar. Ada jeda sejenak, sebelum suara itu menjawab, dingin dan tegas. Pemuda itu, Raka. Tubuh Bu Tatik seketika lemas. Raka. Pemuda yang dengan tulus mengajar anak-anak desa tanpa meminta bayaran. Pemuda yang membuat cucunya, Winda, tersenyum lebih sering daripada sebelumnya. Pemuda yang, diam-diam, ia anggap seperti anak sendiri. Tidak, jangan dia. Jangan, suara Bu Tatik serak, hampir seperti merintih. Kau sudah berjanji. Kekayaanmu, hidup tenangmu, semua karena aku. Darahnya harus jadi milikku, atau semua yang kau punya akan lenyap. Hening kembali menguasai ruangan, meninggalkan Bu Tatik terduduk lunglai. Keesokan harinya, warung Bu Tatik berjalan seperti biasa. Namun, wajahnya tampak pucat dan matanya sembab. Winda, yang sedang menyusun barang di rak, beberapa kali melirik neneknya. Nek, gak apa-apa? Kelihatan gak enak badan, tanya Winda khawatir. Bu Tatik memaksakan senyum. Gak apa-apa, enduk. Cuma kurang tidur. Namun, senyum itu tidak bisa menyembunyikan keresahannya. Setiap kali melihat Raka mampir, ada perasaan bersalah yang begitu besar menyelimutinya. Siang itu, Raka datang membeli beberapa kebutuhan sekolah. Bu, kapur tulis sama buku tulis ada? Tanyanya sambil tersenyum ramah. Ada, nak, jawab Bu Tatik terbata-bata. Tangannya gemetar saat mengambil buku dari rak, sampai hampir terjatuh. Bu, kenapa? Kayaknya pucat banget, tanya Raka heran. Ah, gak apa-apa, cuma pusing sedikit. Ia berusaha mengalihkan perhatian. Ini bukunya. Gak usah bayar dulu. Raka menggeleng, tersenyum tipis. Saya gak enak, Bu. Nanti saya bayar, ya.
Winda memperhatikan percakapan itu sambil menunduk, menyembunyikan senyum tipisnya. Namun di balik itu, Butatik justru semakin tenggelam dalam kegelisahan. Dalam hatinya terngiang kembali suara dari bawah pohon. Pemuda itu, darahnya. Malam kedua setelah mimpi itu, Butatik memutuskan mendatangi pohon randu sendirian. Dupa menyala di tangannya, aromanya bercampur dengan udara malam yang dingin. Ia berdiri di depan batang pohon yang besar, menatap ke atas dengan mata berkaca-kaca. Aku minta, jangan dia. Ambil yang lain, siapa saja, asal jangan dia, bisiknya. Akar-akar pohon itu mendadak bergerak pelan, seperti menggeliat. Suara itu terdengar lagi, kini lebih keras, janji tidak bisa diubah. Raka adalah tumbal terakhir. Setelah itu, perjanjian kita selesai. Kenapa harus dia? Dia orang baik, dia, suaranya patah. Dia disukai cucuku, dia seperti anakku sendiri. Hening sejenak, sebelum suara itu kembali. Kalau kau menolak, semua yang kau punya hilang. Warungmu, uangmu, hidupmu. Kau akan kembali miskin seperti dulu. Pilih, Tatik, darahnya atau hidupmu sendiri. Butatik terdiam lama, berdiri di bawah pohon yang tampak semakin gelap. Hujan gerimis turun, membuat kebaya yang ia kenakan basah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya, dilema itu semakin menggerogoti pikirannya. Butatik mulai kehilangan fokus, sering melamun di depan kasir, bahkan lupa menghitung kembalian. Winda beberapa kali menanyakan, tapi selalu dijawab dengan alasan lelah. Di sisi lain, Raka tetap datang seperti biasa, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ia bahkan mulai sering mengobrol dengan Butatik tentang rencananya membuat kelas baca gratis untuk anak-anak desa. Saya ingin anak-anak di sini punya masa depan lebih cerah, Bu, katanya suatu sore. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di hati Butatik. Bagaimana mungkin ia mengorbankan orang seperti ini? Namun, setiap malam, suara itu kembali datang, mengingatkannya bahwa waktunya hampir habis. 2 malam lagi, suara itu bergema di kepalanya. Butatik terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Tangannya memegang dada, napasnya sesak. Ia tahu, jika kali ini ia menolak, konsekuensinya bukan hanya kehilangan kekayaan, hidupnya sendiri bisa jadi taruhannya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidup sejak perjanjian itu dibuat, ia benar-benar ragu. Raka bukan sekadar tumbal. Ia seseorang yang berarti bagi cucunya. Seseorang yang membawa kebaikan, bukan hanya untuk keluarga mereka, tapi juga untuk desa yang selama ini terbayang-bayang oleh bisikan gelap pohon randu. Dan malam itu, Butatik menyadari sesuatu. Apapun yang ia pilih, ia tidak akan keluar dari perjanjian ini tanpa kehilangan sesuatu yang berharga. Sejak malam Butatik memohon kepada penghuni pohon randu agar tidak mengambil darah Raka, sesuatu mulai berubah di rumah itu. Warung yang biasanya selalu ramai tiba-tiba mulai sepi. Pembeli yang biasanya datang berbondong-bondong kini berkurang drastis. Anehnya, barang-barang di warung yang baru saja diambil dari pasar mendadak membusuk. Beras berulat dalam hitungan hari, gula mengeras seperti batu, dan minyak goreng mengeluarkan bau tengik meski baru dibuka. Ini aneh, Nek. Padahal kemarin kita baru belanja, kok bisa rusak secepat ini? Tanya Winda sambil memeriksa tumpukan sayur yang sudah menghitam. Butatik hanya diam, memandang barang-barang itu dengan mata kosong. Dalam hati, ia tahu ini bukan masalah barang. Ini pertanda. Penghuni pohon randu tidak main-main dengan ancamannya. Malam itu, Butatik tidur gelisah. Suara hujan yang biasanya menenangkan terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengiringi suara itu. Suara bisikan panjang, seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Taaatik. Taaatik. Ia terbangun dengan napas tersengal. Pandangannya beralih ke jendela, dan di luar sana, pohon randu tampak lebih besar dari biasanya, seperti mendekat ke rumah. Akar-akarnya terlihat menjulur, membentuk bayangan panjang yang menembus hingga ke dalam kamar. Malam berikutnya lebih buruk.
Ia bermimpi berdiri di bawah pohon randu dengan tangan penuh darah. Di hadapannya, wajah-wajah tumbal sebelumnya menatap kosong dengan mata terbelalak, darah menetes dari bibir mereka. Lalu, dari dalam batang pohon, suara itu datang lagi. 2 malam, atau segalanya milikku. Butatik terbangun sambil berteriak, keringat dingin membasahi punggungnya. Winda yang tidur di kamar sebelah segera datang, wajahnya panik. "Nek, kenapa? Mimpi buruk lagi, ya?" Butatik hanya mengangguk, tidak sanggup menjawab. Ia memeluk cucunya erat, seolah takut sesuatu akan merenggut gadis itu dari pelukannya. Namun, bukan hanya Butatik yang mengalami keganjilan. Winda mulai mendengar bisikan setiap kali lewat dekat pohon randu, terutama saat sore menjelang malam. Bisikan itu lembut, seperti suara perempuan, memanggil namanya. "Winda, sini." Awalnya ia mengira itu hanya suara angin. Tapi suatu sore, saat ia menutup pintu belakang, bisikan itu terdengar jelas dari arah pohon randu, diikuti suara ranting patah. Ia spontan berlari masuk rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. "Nek, pohon itu, kayaknya ada yang aneh. Aku sering dengar suara," Winda mencoba bercerita. Namun Butatik langsung memotong, suaranya tegas. "Jangan pernah dekat-dekat pohon itu. Ingat kata nenek, jangan sekalipun mendekat." Winda terdiam, merasa heran sekaligus takut melihat ekspresi neneknya yang sangat serius. Biasanya Butatik jarang sekali berbicara dengan nada seperti itu. Malam ketiga, gangguan semakin jelas. Lampu di warung berkedip-kedip seperti kehabisan daya, padahal kabel dan saklar baru diganti bulan lalu. Di rak, botol-botol kecap tiba-tiba jatuh sendiri, pecah berantakan di lantai. Suara itu kembali terdengar, bukan hanya di luar, tapi seolah masuk ke dalam rumah. "Darah, darah, waktunya." Butatik menutup telinganya, berjongkok di sudut kamar sambil berdoa dengan suara lirih. Namun doa itu terasa berat, lidahnya keluh, seakan ada yang menahan. Winda mengetuk pintu, panik. "Nek, kenapa? Kok lampu mati semua? Jangan keluar, enduk." "Jangan keluar," teriak Butatik dengan suara bergetar. Dari luar, pohon randu tampak semakin hidup. Akar-akar yang biasa diam kini bergerak pelan, seolah mendekati rumah. Kilat menyambar, menyorot siluet batang pohon yang seakan menggeliat seperti tubuh raksasa. Keesokan paginya, warung semakin sepi. Hanya 1-2 pembeli datang, itu pun wajah mereka tampak ragu. Ada yang berbisik soal barang dagangan yang aneh, ada pula yang bilang merasa tidak nyaman setiap lewat depan warung. "Butatik, warung jenengan kenapa, ya? Kok sekarang barangnya cepat busuk?" tanya Pak Surip hati-hati. Butatik memaksakan senyum. "Ah, mungkin cuaca, Pak." Namun begitu Pak Suri pergi, senyum itu langsung hilang. Ia tahu semua ini bukan karena cuaca. Ini adalah peringatan terakhir. Jika ia tidak menyerahkan tumbal, maka kutukan itu akan menghancurkan segalanya. Malam harinya, bisikan itu semakin jelas, hampir seperti seseorang berdiri tepat di belakang telinganya. "Tatik, kau ingkar janji, ini malam terakhir." Butatik memejamkan mata, tangannya gemetar memegang dada. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan semua ini, tapi hatinya menolak. Mengorbankan Raka berarti menghancurkan hati cucunya sendiri. Namun jika ia tidak melakukannya, warung, rumah, dan mungkin seluruh keluarganya akan menjadi korban. Dan untuk pertama kalinya, Butatik merasakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada rasa bersalah, ketakutan kehilangan segalanya sekaligus. Pagi itu, warung Butatik terasa lebih sepi dari biasanya. Biasanya, Winda sudah berdiri di balik meja kasir, menyapa pembeli dengan senyum tipis khasnya. Namun kali ini, ia tidak terlihat. "Winda? Enduk, kamu di mana?" panggil Butatik dari dapur sambil membawa keranjang berisi telur. Tidak ada jawaban. Awalnya Butatik mengira cucunya masih tidur.
Namun, ketika ia masuk ke kamar Winda, ranjangnya kosong. Selimut terlipat rapi, dan pakaian yang biasa ia kenakan sudah tidak ada. "Enduk, kamu di mana, Enduk?" Suara Butatik mulai bergetar. Ia memeriksa ke halaman belakang, berharap cucunya sedang menjemur pakaian atau menyiram tanaman. Tapi halaman itu kosong. Hanya ada pohon randu yang berdiri menjulang, dahan-dahannya bergoyang perlahan meski angin nyaris tak terasa. Raka datang pagi itu dengan beberapa buku untuk kelas baca anak-anak. Namun ia terkejut melihat wajah Butatik yang pucat pasi. "Bu, kenapa? Kok panik begitu?" tanya Raka. Winda nggak ada sejak tadi pagi." "Nggak tahu kemana perginya," jawab Butatik, suaranya bergetar. Raka langsung ikut mencari. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, gang-gang kecil di sekitar warung, bahkan bertanya pada tetangga. "Pak Gino, lihat Winda lewat nggak tadi pagi?" tanya Raka pada tetangga sebelah. "Winda? Nggak, Mas. Dari pagi belum lihat," jawab Pak Gino sambil menggeleng. Pencarian itu terus berlanjut sampai siang, namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda kemana Winda pergi. Raka mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. "Bu, ini pertama kalinya Winda pergi tanpa pamit?" tanyanya hati-hati. Butatik terdiam. "Iya, dia nggak pernah begitu. Biasanya kalau mau pergi kemana saja, selalu pamit." Namun ada kegugupan dalam suara Butatik yang tidak luput dari perhatian Raka. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. "Bu," Raka menatap langsung ke mata Butatik. "Ada yang ibu sembunyikan, ya?" Pertanyaan itu membuat Butatik tersentak. "Kamu ngomong apa, Nak?" "Nenek nggak ada apa-apa," katanya cepat. Terlalu cepat. Raka tidak langsung membantah, tapi pikirannya mulai curiga. Beberapa hari terakhir ia memang merasakan sesuatu yang aneh di rumah ini. Warung yang tiba-tiba merugi, barang dagangan yang rusak, dan tatapan Butatik yang selalu cemas setiap kali ia mendekat ke pohon randu. Dan sekarang, Winda menghilang begitu saja. Sore itu, Raka memutuskan mencari ke arah belakang rumah, ke halaman yang jarang ia datangi. Pohon randu berdiri menjulang, akarnya menyembul dari tanah seperti urat raksasa. "Winda," panggilnya. Hanya suara burung dan dedaunan yang menjawab. Namun, di tengah keheningan, Raka merasa seolah ada yang mengawasinya. Langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di dekat akar pohon, sehelai pita rambut berwarna biru muda, warna yang sama yang sering dipakai Winda. Raka menunduk mengambilnya, lalu menatap ke arah pohon yang tampak semakin mengerikan di bawah sinar senja. Butatik menoleh ke arah cucunya. Wajahnya penuh air mata. "Winda, maafin nenek, ini semua salah nenek, semua karena keserakahan nenek." Akar-akar itu mengangkat tubuh Butatik ke udara, sekitar 2 meter dari tanah. Dari tubuhnya mulai mengalir darah yang menetes deras ke akar di bawah, menyerap cepat seolah tanah itu haus. Jeritannya berubah menjadi rintihan, kemudian menjadi isakan yang lemah. Dari batang pohon randu, suara berat yang sama terdengar lagi. Janji telah dipenuhi. Darah penutup telah datang. Langit tiba-tiba bergemuruh, awan hitam menggantung pekat di atas mereka, seperti pusaran yang berputar di atas pohon randu. Angin bertiup kencang, memutar dedaunan hingga terdengar seperti teriakan samar. "Waktumu selesai. Kau milikku, Tatik." Suara itu bergema panjang, membuat bulu kuduk Raka merinding. Dengan satu hentakan, akar-akar menarik tubuh Butatik ke bawah. Ia berteriak, meronta sekuat tenaga, kukunya mencakar tanah, meninggalkan jejak berdarah di ujung jarinya. "Tidak, ampun." Namun akar-akar itu tak memberi ampun. Perlahan tubuh Butatik masuk ke dalam tanah, dimulai dari kaki, pinggang, hingga bahu. Darah menyembur dari luka-luka di tubuhnya, membasahi akar-akar yang kini tampak seperti lidah-lidah hitam yang menjilat mangsanya. Winda menjerit sekencang-kencangnya, sementara Raka hanya bisa memeluknya erat, mencoba menahan tubuh gadis itu agar tidak maju mendekati pohon.
Lepaskan dia. Ambil aku saja. Raka mencoba berteriak, namun suara petir memotong suaranya. Tepat ketika kepala Butatik hampir sepenuhnya tertarik ke dalam tanah, ia berteriak terakhir kali, suara yang akan menghantui siapapun yang mendengarnya. Ah! Kemudian, hening. Tubuh Butatik lenyap, seolah ditelan bumi. Yang tersisa hanyalah selendang lusuh yang basah oleh darah, tergeletak di atas tanah yang kini tampak lebih hitam daripada sebelumnya. Pohon randu bergetar hebat. Batangnya yang kokoh menghitam lebih pekat, seperti arang yang terbakar dari dalam. Dari celah-celah batang, keluar asap tipis berbau hangus. Tiba-tiba, kilat menyambar dengan suara menggelegar, tepat mengenai pohon itu. Ledakan cahaya menyilaukan memenuhi halaman, memaksa Raka dan Winda menutup mata. Suara kayu retak terdengar keras, diikuti bau menyengat seperti kayu terbakar. Ketika keduanya membuka mata, batang pohon randu telah pecah di bagian tengah, retakannya melebar hingga ke akar. Suara gemertak mengiringi robohnya pohon itu ke tanah dengan hentakan keras, menimbulkan debu dan daun kering yang berterbangan. Hujan turun mendadak, deras seakan langit ikut menyaksikan tragedi itu. Raka memeluk Winda erat, melindunginya dari debu dan serpihan kecil. Pohon itu ambruk, bisik Winda lirih, suaranya hampir tidak terdengar. Raka menatap pohon yang kini tergeletak tak berdaya. Bentuknya yang tadi seperti makhluk hidup, kini hanya sebatang pohon mati, hitam, dan gosong. Namun, rasa dingin di udara masih terasa menusuk, meninggalkan kesan bahwa sesuatu di dalam tanah itu belum benar-benar pergi. Winda jatuh terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. "Nenek," panggilnya pelan, seperti berharap neneknya akan muncul kembali dari balik akar. Namun yang menjawab hanyalah suara hujan dan gemericik air yang mengalir di permukaan tanah yang mulai berubah menjadi lumpur merah. Raka menunduk, memungut selendang Butatik yang tergeletak di tanah. Selendang itu basah dan terasa dingin di tangannya, seperti menyimpan jejak terakhir dari orang yang telah ia kenal sebagai sosok keibuan meski penuh rahasia. "Kita harus pergi dari sini," bisik Raka akhirnya, suaranya parau. Winda menatapnya dengan mata merah dan bengkak, lalu mengangguk lemah. Mereka berdua berjalan meninggalkan pohon randu yang kini hanya menyisakan batang patah dan tanah hitam pekat, bekas kutukan yang telah menelan satu jiwa sebagai harga atas keserakahan masa lalu. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Pohon randu yang dulu menjadi pusat rahasia kelam telah ditebang habis, menyisakan tanah hitam yang dibiarkan kosong. Warga desa enggan menyentuhnya, apalagi membangun sesuatu di atasnya. Mereka percaya tempat itu kini menjadi tanah mati, tidak layak untuk ditinggali. Raka dan Winda tidak tinggal di desa itu lagi. Sejak hari ketika Butatik lenyap ditelan akar, Winda tidak pernah bisa tidur nyenyak di rumah itu. Mimpi buruk selalu menghantuinya, tentang akar-akar yang bergerak di bawah kasurnya, tentang bisikan samar yang memanggil namanya di malam hari. Raka menyadari bahwa mereka berdua harus pergi, meninggalkan semua kenangan pahit itu. Mereka pindah ke kota kecil di pinggiran kabupaten, tempat yang lebih ramai, dengan suara anak-anak yang bermain di jalanan dan aroma makanan dari warung pinggir jalan yang selalu membuat suasana hidup. Di sana, Raka dan Winda memulai sesuatu yang baru, sebuah yayasan kecil untuk anak-anak yatim. Yayasan itu awalnya hanyalah sebuah rumah sederhana dengan cat dinding yang mulai pudar. Namun dengan kerja keras dan bantuan beberapa teman lama Raka, rumah itu berubah menjadi tempat yang penuh warna. Ada ruang belajar kecil dengan papan tulis dan rak buku, serta halaman belakang yang cukup luas untuk anak-anak bermain. Winda, meski masih menyimpan luka batin, perlahan menemukan kembali senyumnya. Ia yang dulunya selalu membantu neneknya di warung kini mengajar anak-anak membaca dan menulis. Ada semacam ketenangan baru di matanya, seolah setiap tawa anak-anak itu menghapus sedikit demi sedikit bayangan pohon randu yang menghantui pikirannya. "Raka, kamu yakin kita bisa terus jalanin ini?" tanya Winda suatu sore, saat mereka berdua duduk di halaman sambil melihat anak-anak bermain bola. Raka tersenyum. "Kita sudah melewati yang lebih sulit, Win. Ini malah terasa seperti berkah. Mungkin ini cara kita menebus masa lalu Butatik juga." Winda menunduk, terdiam sejenak.
Raka meraih tangannya, menggenggam erat. Aku tahu. Dia juga sayang kamu, Win. Sampai detik terakhir, dia memilih untuk tidak menyerahkan kamu. Air mata Winda menetes, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena rindu yang dalam bercampur rasa lega. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih tenang. Yayasan kecil mereka mulai dikenal warga sekitar. Beberapa donatur datang membantu, menyumbang buku, pakaian, bahkan beberapa mainan bekas. Anak-anak yang dulunya hidup tanpa arah kini punya tempat untuk belajar, bermain, dan merasa dicintai. Raka bekerja keras mengurus administrasi dan mengajar, sementara Winda fokus mendampingi anak-anak, menjadi sosok kakak sekaligus ibu bagi mereka. Di setiap senyum yang muncul dari wajah anak-anak itu, tersimpan pelajaran besar yang mereka dapat dari masa lalu. Keserakahan hanya membawa kehancuran, tetapi kepedulian bisa mengubah hidup banyak orang. Suatu malam, setelah semua anak tidur, Winda duduk di beranda, memandang langit berbintang. Hawa malam itu dingin, namun damai, jauh berbeda dengan malam di bawah pohon randu yang selalu terasa berat dan penuh ancaman. Raka, panggilnya pelan. Raka yang sedang menulis laporan keuangan menghentikan pekerjaannya dan mendekat. Kenapa? Kamu pernah mikir, kalau semua itu nggak terjadi, kita nggak akan ada di sini sekarang? Mungkin kita masih di desa itu, aku masih bantu di warung, dan kamu masih jadi guru sukarelawan di sekolah. Raka menghela napas panjang. Mungkin. Tapi, kadang Tuhan punya cara yang kita nggak ngerti. Kejadian buruk bisa jadi jalan ke sesuatu yang lebih baik. Winda menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku nggak mau lupa semua itu. Biar sakit, tapi itu pengingat buat kita. Jangan sampai keserakahan seperti dulu terjadi lagi. Raka mengangguk. Kita nggak akan lupa, Win. Kita simpan itu, bukan untuk takut, tapi untuk belajar. Mereka saling menggenggam tangan, merasakan kehangatan di tengah udara malam. Beberapa bulan setelah yayasan itu berdiri, mereka resmi mendaftarkan namanya, Yayasan Cahaya Setelah Gelap. Nama yang sederhana, tetapi penuh makna bagi Raka dan Winda. Hari peresmian kecil dihadiri oleh warga sekitar dan beberapa anak yang dulu sempat tinggal di jalanan. Suara tawa dan tepuk tangan mengisi udara sore itu, jauh dari jeritan dan bisikan pohon randu yang dulu menghantui mereka. Saat matahari terbenam, Winda berdiri di samping Raka, menatap anak-anak yang bermain. Kamu lihat? Mereka bahagia. Raka tersenyum, menepuk bahunya. Iya. Dan kita juga harus bahagia. Masa lalu itu, biar jadi cerita, bukan beban. Winda mengangguk, menatap langit yang kini berwarna jingga keemasan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, dadanya terasa benar-benar lega. Dan di sanalah, di bawah langit yang damai dan tawa anak-anak, Raka dan Winda menyadari satu hal penting. Meski mereka datang dari masa lalu yang kelam, mereka memilih untuk berjalan ke arah cahaya.